Selamat datang di Exagap Channel. Kali ini kita akan menyelami misteri dan intrik seputar Raja Mesir kuno, yaitu Tutankhamun dan kutukannya yang masih melegenda sampai sekarang. Di jantung lembah para raja di Mesir, sebuah kisah terungkap yang terus mempesona dan memikat. Pada tahun 1992, seorang arkeolog Inggris bernama Howard Carter membuat penemuan yang sangat penting. Dia menemukan makam Tutankhamun, seorang Firaun yang memerintah Mesir lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Penemuan ini dianggap sebagai salah satu penemuan arkeologi terbesar sepanjang sejarah. Makam itu sangat utuh, penuh dengan harta karun dan artefak yang menawarkan sekilas masa lalu yang gemilang. Namun, di samping keajaiban ini, muncul narasi yang lebih gelap. Bisikan tentang kutukan mulai beredar. Dikatakan bahwa mereka yang berani mengganggu tidur abadi sang Firaun akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Kematian mendadak dan tak terjelaskan dari individu-individu yang terkait dengan penemuan makam ini memicu rumor tersebut. Dunia menyaksikan dengan takjub saat tragedi menimpa mereka yang berani memasuki tempat peristirahatan Tutankhamun. Apakah ini serangkaian kebetulan yang tidak menguntungkan, atau ada sesuatu yang lebih jahat yang terjadi? Salah satu tokoh paling terkenal yang terkait dengan kutukan itu adalah Lord Carnarvon. Dia merupakan seseorang yang membiayai penggalian Howard Carter. Pada tahun 1923, hanya beberapa bulan setelah makam dibuka, Carnarvon meninggal dunia secara tiba-tiba di Kairo. Kematiannya, yang disebabkan oleh gigitan nyamuk yang terinfeksi yang menyebabkan keracunan darah, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Waktunya tampak terlalu kebetulan, terlalu sempurna bagi mereka yang ingin percaya pada kekuatan kutukan itu. Surat kabar menghebohkan kematian Carnarvon, menghubungkan antara peringatan kutukan kuno. Beberapa laporan bahkan mengklaim bahwa semua lampu di Kairo berkedip dan padam pada saat kematian Carnarvon, sementara anjingnya melolong sedih dan mati di Inggris. Cerita dramatis tersebut sebagian besar tidak berdasar, tetapi telah mengembangkan narasi kutukan Tutankhamun. Sementara gigitan nyamuk adalah penyebab kematian yang dapat diverifikasi, para skeptis menunjukkan bahwa Carnarvon sudah dalam kondisi kesehatan yang rapuh. Dia telah mengalami kecelakaan mobil yang serius beberapa tahun sebelumnya, dan sistem kekebalannya kemungkinan besar terganggu. Selain itu, penyakit yang ditularkan melalui nyamuk adalah hal yang biasa di Mesir pada saat itu, dan kematian Carnarvon meskipun tragis, tetapi dapat dijelaskan melalui penyebab alami. Terlepas dari penjelasan rasional, hubungan kematian Carnarvon dengan kutukan itu melekat dalam imajinasi publik. Ini mengatur panggung untuk serangkaian kematian lainnya, masing-masing diteliti untuk setiap hubungannya dengan makam dan harta karunnya. Legenda tentang balas dendam Firaun mulai menguasai, menjalin jalannya ke dalam jalinan cerita kutukan Tutankhamun. Kutukan yang dituduhkan meluas melampaui korban manusia. Sebuah cerita beredar tentang burung kenari milik Howard Carter yang konon ditelan oleh ular kobra pada hari makam dibuka. Kobra merupakan simbol keluarga kerajaan Mesir, dipandang sebagai manifestasi dari kemarahan Firaun yang merobohkan bahkan makhluk terkecil yang terkait dengan penggalian tersebut. Kisah lain melibatkan Pangeran Ali Kamel Fahmi Bey, seorang pangeran Mesir yang mengunjungi makam tersebut. Dia dilaporkan ditembak mati oleh istrinya tak lama setelah kunjungannya. Motifnya dikatakan cemburu, tetapi waktu kejadian memicu spekulasi tentang pengaruh kutukan itu. Apakah sang pangeran membawa sesuatu dari makam sehingga kekuatan jahat yang menyebabkan kematiannya? Narasi ini meskipun menarik, tetapi tidak memiliki bukti konkret. Kisah kenari sebagian besar bersifat anekdot, tanpa bukti dan catatan yang dapat diverifikasi untuk mendukungnya. Demikian pula, pembunuhan sang pangeran, meskipun tragis, dapat dijelaskan melalui motif manusia daripada intervensi supernatural. Namun, kekuatan cerita-cerita ini terletak pada kemampuan mereka untuk memanfaatkan rasa takut dan dengan hal yang mistis. Narasi tersebut telah menawarkan pandangan sekilas ke dunia, di mana kekuatan kuno mungkin masih memegang kendali, di mana batas-batas antara yang hidup dan yang mati kabur. Benar atau tidaknya kisah-kisah tersebut, tetapi telah berkontribusi pada mitos yang berkembang seputar kutukan Tutankhamun. Richard Bethel merupakan sekretaris pribadi Howard Carter, dikabarkan meninggal pada tahun 1929 dalam keadaan misterius.
Ditemukan tewas di flatnya di London, penyebab kematiannya awalnya dikaitkan dengan gagal jantung. Namun, desas-desus dengan cepat menyebar bahwa Bethel telah dibekap, mungkin sebagai akibat langsung dari keterlibatannya dalam penggalian Tutankhamun. Kematian Bethel, yang terjadi beberapa tahun setelah pembukaan makam, menimbulkan pertanyaan tentang jangkauan kutukan Tutankhamun. Mungkinkah murka Firaun telah meluas akibat langsung dari penemuan itu, dan telah memakan korban bertahun-tahun kemudian? Kurangnya penjelasan yang jelas atas kematian Bethel memicu spekulasi, meninggalkan ruang bagi hal-hal supernatural untuk mengisi kekosongan tersebut. Menambah intrik adalah fakta bahwa ayah Bethel yang bernama Lord Westbury meninggal tak lama kemudian dan dilaporkan jatuh dari jendela. Tragedi ganda yang menimpa keluarga yang begitu dekat dengan penemuan Tutankhamun memperkuat cengkeraman kutukan pada imajinasi publik. Seolah-olah pembalasan Firaun tidak mengenal batas, menjangkau waktu dan benua untuk memakan korbannya. Sementara kematian Bethel tetap diselimuti beberapa misteri, menghubungkannya semata-mata dengan kutukan membutuhkan lompatan keyakinan. Gagal jantung terutama pada pria muda dapat terjadi secara tidak terduga. Keadaan seputar kematiannya, meskipun tidak biasa, tidak serta-merta mengarah pada intervensi supernatural. Namun, waktu dan hubungannya dengan cerita Tutankhamun memastikan bahwa namanya akan selamanya terkait dengan kutukan itu. Jangkauan kutukan yang dituduhkan meluas kepada mereka yang terlibat langsung dalam penemuan makam. Beberapa individu yang mengunjungi makam atau menangani artefak darinya dilaporkan menemui ajalnya sebelum waktunya. Kematian ini sering terjadi bertahun-tahun atau bahkan beberapa dekade kemudian, diteliti untuk kemungkinan hubungannya dengan kutukan itu. Salah satu kasus tersebut melibatkan Sir Archibald Douglas Reid, seorang ahli radiologi yang melakukan röntgen mumi Tutankhamun pada tahun 1926. Reid meninggal pada tahun 1924, tak lama setelah keterlibatannya dengan mumi tersebut. Kematiannya yang dikaitkan dengan penyakit misterius, dengan cepat dikaitkan dengan kutukan Tutankhamun. Korban lain yang diduga adalah James Henry Breasted, seorang ahli Mesir kuno Amerika yang mengunjungi makam tersebut pada tahun 1923. Breasted meninggal pada tahun 1935 karena infeksi bakteri. Infeksi tersebut diyakini berasal dari Mesir, yang menyebabkan beberapa orang berspekulasi bahwa itu adalah konsekuensi yang tertunda dari paparannya terhadap lingkungan makam. Meskipun kematian ini tragis, tetapi dapat dijelaskan melalui penyebab alami. Penyakit dan kecelakaan adalah bagian dari kehidupan, dan menghubungkannya dengan kutukan supernatural membutuhkan penolakan terhadap bukti ilmiah. Namun, hubungannya dengan makam Tutankhamun, bahkan bertahun-tahun kemudian, memberikan narasi yang menarik perhatian publik terhadap hal yang mistis. Kutukan itu tampaknya telah menjadi fenomena yang melanggengkan diri. Setiap kematian yang terkait dengan makam, terlepas dari penyebab sebenarnya, dianggap sebagai bukti lebih lanjut dari kekuatannya. Legenda telah mengambil kehidupannya sendiri, didorong oleh perpaduan antara ketakutan, tahayul, dan keinginan manusia untuk menemukan makna dalam menguasai saling mensiaskan. Kematian yang dikaitkan dengan kutukan Tutankhamun telah menjadi subjek pengawasan dan perdebatan yang intens. Sementara beberapa orang berpegang teguh pada keyakinan akan kekuatan supernatural yang berperan, yang lain menunjukkan penjelasan yang lebih rasional. Banyak dari dugaan korban sudah dalam kondisi kesehatan yang buruk, rentan terhadap penyakit yang umum terjadi di Mesir pada saat itu. Lord Carnarvon misalnya, dia telah menderita sistem kekebalan yang lemah karena kecelakaan mobil sebelumnya. Penyakit yang ditularkan melalui nyamuk merajalela, dan kematiannya dapat dijelaskan melalui penyebab alami. Demikian pula, dugaan korban lainnya meninggal karena penyakit atau kecelakaan yang tidak memiliki hubungan yang jelas dengan makam atau isinya. Kemajuan ilmiah juga telah menjelaskan potensi bahaya yang mengintai di dalam makam kuno. Jamur dan bakteri dapat berkembang biak di lingkungan tertutup ini, menimbulkan risiko bagi mereka yang mengganggunya. Menghirup spora atau bersentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi dapat menyebabkan infeksi, terutama pada individu dengan sistem kekebalan yang terganggu. Kehadiran zat berbahaya seperti arsenik juga telah terdeteksi di beberapa makam Mesir kuno. Sementara arsenik kadang-kadang digunakan dalam praktik pembalseman, ternyata bisa mematikan jika tertelan atau terhirup.
Paparan zat-zat tersebut dapat menjelaskan beberapa penyakit dan kematian yang terkait dengan penggalian Tutankhamun. Sementara kemungkinan penyebab alami tidak dapat diabaikan, tetapi daya pikat kutukan itu tetap ada. Waktu beberapa kematian dalam keadaan yang tidak biasa telah menjadi narasi tentang hubungannya dengan cerita Tutankhamun dan terus memicu spekulasi dan perdebatan. Kepercayaan yang tersebar luas pada kutukan Tutankhamun sebagian dapat dikaitkan dengan kekuatan sugesti dan histeria massa. Laporan awal tentang kematian Lord Carnarvon yang disensasionalkan oleh media menciptakan iklim ketakutan dan antisipasi. Orang-orang siap untuk melihat hubungan antara makam dan setiap kemalangan berikutnya. Pikiran manusia secara alami tertarik pada pola dan penjelasan, bahkan ketika mereka didasarkan pada bukti yang lemah. Kutukan itu memberikan narasi yang nyaman untuk menjelaskan hal yang tampaknya tidak dapat dijelaskan. Itu menawarkan rasa keteraturan dan makna dalam menghadapi peristiwa acak, menarik keinginan bawaan kita untuk memahami dunia di sekitar kita. Media memainkan peran penting dalam melanggengkan narasi kutukan. Surat kabar dan majalah dengan bersemangat menerbitkan laporan tentang kematian dan kejadian aneh, seringkali menghiasi detail untuk meningkatkan drama. Semakin banyak kutukan dibahas dan dipublikasikan, semakin tertanam dalam kesadaran publik. Kekuatan sugesti dapat berdampak besar pada persepsi dan keyakinan kita. Jika kita berulang kali diberitahu bahwa sesuatu itu berbahaya atau dikutuk, kita mungkin menjadi lebih rentan untuk mengalami efek negatif, bahkan jika itu psikosomatis. Fenomena ini, yang dikenal sebagai efek nosivo, dapat bermanifestasi dalam gejala fisik seperti kecemasan, mual, dan bahkan kematian. Kutukan Tutankhamun, meskipun tidak memiliki bukti konkret, memanfaatkan daya tarik manusia yang mendalam dengan hal-hal supernatural. Itu memberikan narasi yang menarik, yang beresonansi dengan ketakutan dan keinginan kita, membentuk persepsi dan interpretasi kita tentang peristiwa. Kekuatan sugesti, yang didorong oleh hype media dan histeria massa, memastikan bahwa legenda itu akan bertahan, memikat generasi mendatang. Kutukan Tutankhamun telah melampaui ranah sejarah dan arkeologi, telah menjadi pelengkap dalam budaya populer. Narasi ini telah menginspirasi banyak buku, film, acara televisi, dan bahkan video game, memperkuat tempatnya dalam imajinasi kolektif kita. Dalam literatur tersebut telah dieksplorasi dalam novel seperti The Mummy oleh Anne Rice dan Tutankhamun, The Book of Shadows oleh Nick Drake. Karya-karya ini seringkali menjalin narasi fiksi seputar tokoh dan peristiwa sejarah, mengaburkan batas antara fakta dan fantasi. Mereka memanfaatkan daya tarik kita dengan Mesir kuno, misterinya, dan kekuatan mitosnya yang abadi. Film juga memainkan peran penting dalam mempopulerkan kutukan tersebut. Film horor klasik seperti The Mummy, kedua, dan berbagai remake-nya menggambarkan roh pendendam seorang pendeta Mesir yang ingin membalas dendam pada mereka yang menodai makamnya. Film-film ini mengambil citra dan pengetahuan tentang Mesir kuno, menciptakan rasa kagum dan takut yang beresonansi dengan penonton. Acara televisi, dokumenter, dan bahkan video game telah mengeksplorasi kutukan tersebut, seringkali menampilkannya sebagai misteri sejarah yang harus dipecahkan. Program-program ini seringkali menampilkan para ahli yang menawarkan wawasan tentang penjelasan ilmiah di balik dugaan kutukan, sambil juga mengakui kekuatan abadi dari mistiknya. Kutukan Tutankhamun telah menjadi batu ujian budaya dalam memahami hal yang tidak diketahui. Kehadiran kutukan yang ada dalam budaya populer mencerminkan daya tarik kita yang abadi dengan hal-hal supernatural. Keinginan kita untuk percaya pada kekuatan di luar pemahaman kita. Pertanyaan apakah kutukan Tutankhamun itu nyata atau hanya produk imajinasi kita tetap menjadi bahan perdebatan. Kutukan Tutankhamun, meskipun telah melalui penyelidikan ilmiah selama beberapa dekade, tetap menjadi teka-teki. Hal tersebut sebagai bukti bahwa kekuatan mitos akan abadi dan menjadi daya tarik dengan hal-hal supernatural. Sementara penjelasan rasional dapat menjelaskan banyak dari dugaan korban kutukan, daya pikat hal yang tidak diketahui tetap ada. Kisah kutukan yang terjalin ke dalam jalinan penemuan Tutankhamun terus memikat imajinasi kita. Makam, yang dulunya merupakan simbol kejayaan kuno, telah menjadi simbol misteri yang berada di luar pemahaman kita. Kutukan Tutankhamun, baik nyata maupun imajiner, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada kesadaran kolektif kita.
Ini telah menginspirasi banyak karya fiksi, memicu penyelidikan ilmiah, dan memicu perdebatan tanpa akhir. Legenda, seperti harta karun yang ditemukan di dalam makam, terus menyinari daya pikat hal yang tidak diketahui yang abadi. Kutukan itu, terlepas dari kebenarannya, berfungsi sebagai pengingat bahwa masa lalu bukan hanya kumpulan fakta dan artefak. Itu adalah dunia misteri, di mana batas-batas antara yang diketahui dan yang tidak diketahui kabur. Kisah kutukan Tutankhamun mengundang kita untuk menjelajahi batas-batas ini, untuk menghadapi keyakinan kita sendiri, dan untuk mengagumi kekuatan abadi dari cerita-cerita yang melampaui waktu dan akal. Jika kalian suka dengan video tersebut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.